Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Grand Final Pro Liga tahun 2025 nanti Mbak Megawati masih berjuang siapa yang akan menjadi Raja dan Ratu Voli Indonesia. Nah, teman-teman, babak puncak Pro Liga 2025 akhirnya tiba. Ini digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, tanggal 10 dan 11 Mei di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Grand Final ini akan jadi panggung pertarungan 8 tim terbaik dari sektor putra dan juga putri. Yang pertama itu adalah Mbak Megawati dan Gresik Petrokimia. Ini berjuang merebut peringkat 3. Jadi meski gagal ke final, tapi Gresik Petrokimia yang diperkuat bintang timnas ya, Mbak Megawati yang istri belum habis dan mereka akan berhadapan dengan Jakarta Electric PLN di laga perebutan peringkat 3 pada hari Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk kapten tim ya, Mbak Mediaku mengatakan timnya sekarang fokus untuk jaga mental karena nggak ada tekanan dari pelatih. Justru para pemain makin semangat ya buat bangkit setelah kalah dramatis di pertandingan sebelumnya. Di Instagram Petro juga udah ada postingan ya untuk kegiatan sehari-hari, latihannya juga, dan mengatakan kami malah makin ingin membuktikan kalau kami belum selesai, kata Mbak Mediaku. Dan untuk pertandingan berikutnya adalah Popsivo ketemu dengan Pertamina. Ini adalah duel ulang yang penuh gengsi. Jadi di partai final putri ini kita akan menyaksikan duel panas antara Pertamina ketemu dengan Popsivo ya. Ini Popsivo kemarin kan baru menang telak nih ya, 3-0. Apakah nanti akan menang 3-0 lagi? Saat kemarin kan pertandingan terakhir bertemu dengan Pertamina, tapi sang pelatih mengatakan Pak Gerardo Daglio tetap waspada dan tak mau jumawa karena Pertamina selalu bisa memberi kejutan katanya. Kita tunggu aja nih kejutan di lapangan nanti. Dan untuk putra ya, ini Lavani sama Bayangkara ini cukup menarik. Ini siapa yang akan menang nanti? Karena dua tim ini benar-benar yang menjadi perhatian kita semuanya. Meski kemarin Lavani kalah ya, 3-1 di Final Four. Jangan tertipu, tapi karena mereka itu bisa jadi sengaja menurunkan tim pelapis untuk simpan tenaga pemain inti. Jadi dari Pak Asisten Pelatih Lavani, Pak Erwin Rus nih bilang ini strategi agar tak ulang kesalahan di musim lalu saat pemain kunci cedera. Untuk di sisi lain ya, Bayangkara ini makin kuat berkat 2 pemain asing ya dari Liga Korea, yaitu Leonardo Leva dan juga Kyle Russell. Ini sekarang menjadi sorotan, dan pelatih mereka Pak Riedel Toiran namanya percaya laga final ini 50-50. Jadi siapa yang paling siap itu yang menang. Jadi siapa jagoan teman-teman semua di Grand Final Pro Liga tahun 2025? Sekali lagi, Megawati bangkit atau Popsivo pertahankan dominasi, atau Lavani kembali ke tahta, atau Grand Final nanti akan ada kejutan lain. Jadi teman-teman, nanti yang Jogja sekali lagi ini bisa dibilang puncak ya dari Liga Voli kita Indonesia gitu ya. Grand Final PLN Pro Liga gitu ya, yang akan berlangsung nanti tanggal 10 sampai tanggal 11 Mei di GOR Amongrogo, Yogyakarta, yang disiarkan di live Moji atau di video. Jadi final putri nanti pada hari Sabtu tanggal 10 Mei sekali lagi jam 4 sore. Gresik Petrokimia ketemu dengan Jakarta Electric, perebutan tempat ketiga. Kemudian jam 7-nya Popsivo ketemu dengan Pertamina Enduro. Ini adalah partai puncaknya yang ditunggu-tunggu ya, siapa nanti yang menang dan seterusnya nanti begitulah. Untuk jam setengah 10 WIB ini adalah award ceremony-nya nanti teman-teman. Kita nanti akan melihat ya. Untuk yang putra itu Minggu jam 11, tanggal 11 ya, jamnya 4 sore. Panimbang Bamsupel akan ketemu dengan Surabaya Samator. Kemudian jam 7-nya itu baru Lavani ketemu dengan Bayangkara Persisi. Jadi siapa Raja Voli Indonesia yang sebenarnya, waktu kita yang mengangkat piala. Begitu kira-kira. Jam setengah 10-nya nanti adalah untuk award ceremony-nya, award ceremony gitu ya. Ketika pertandingan antara Pertamina Enduro dan Popsivo, ini banyak komentar juga yang mengatakan katanya sengaja ngalah dan seterusnya. Kemudian dari ini oke, tapi memang begitu aturannya. Jadi tidak ada alasan juga untuk tim nggak menurunkan pemain inti juga ya. Ini kan hak mereka juga, soalnya kan udah masuk ke final gitu ya, jadi tenaganya disimpan aja untuk masuk ke final aja. Jadi pertarung habis-habisan tuh di final daripada nanti di pertandingan kemarin atau di semifinal itu udah jelas masuk final, tapi ketika tahu cedera kan agak menakutkan juga. Mungkin begitu ya, karena memang skemanya udah begitu di kita gitu ya. Jadi untuk Pro Liga mungkin kalau dirubah skemanya, nah, misalnya peringkat 1 agak nyantai atau gimana gitu ya, atau bagaimana kan nggak tahu juga. Ini kayak mirip-mirip di Jepang juga sama ya, di Jepang juga begitu nih. Jadi yang peringkat 1 nggak selalu nunggu di final, tapi bisa bertarung lagi kayak kemarin ya.
Dan oke, demikian informasi hari ini. Waduh, Chan, ini Proliga ini menarik, ini 2 hari lagi. Kita saksikan bersama-sama siapa kira-kira analisa teman-teman semuanya yang akan mengangkat piala Proliga Putra maupun Putri. Apakah Popsivo atau Pertamina Enduro atau Bayangkara atau Lavandi. Wah, kita tunggu aja nih kejutan di lapangan nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.